Di balik seragam dan senjata tajam, tersimpan kisah kelam tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan keberanian. Ketika ormas yang kuat dan dilindungi pejabat korup mulai memalak warga, seorang polisi bernama Raka menyamar untuk mengungkap kebenaran. Tapi misi itu membawa bahaya besar, penyiksaan, pengkhianatan di tubuh kepolisian, dan pemberontakan yang mengancam keamanan kota. Bersama wartawan pemberani, mereka berjuang menembus jaringan gelap demi keadilan. Namun, bisakah mereka bertahan di tengah tekanan politik dan ancaman mematikan? Dan apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, atau hanya meninggalkan luka yang sulit sembuh? Temukan jawabannya dalam kisah penuh ketegangan ini. Kawasan permukiman padat di pinggiran kota itu tampak biasa saja di siang hari. Namun, di balik hiruk-pikuk aktivitas warga, ada ketakutan yang mengendap. Warga tak berani menentang karena ormas yang menguasai wilayah itu sering memalak dan mengintimidasi. Di sebuah warung kopi kecil, Pak Hasan, seorang tukang ojek, berbicara pelan kepada beberapa tetangganya. "Kamu tahu, kemarin mereka minta uang keamanan lagi. Kalau kita nggak kasih, sepeda motormu bisa kena urusannya." Warga lain hanya bisa mengangguk tanpa suara. Sejak ormas itu mulai aktif 2 tahun lalu, rasa aman mereka semakin pudar. Jalanan yang dulu ramai berubah sunyi saat malam, karena takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Di kantor polisi setempat, Kompol Ardi menerima laporan yang semakin sering tentang aksi pemalakan dan kekerasan oleh ormas tersebut. Ia tahu, menertibkan mereka bukan perkara mudah karena jaringan mereka sampai ke pejabat daerah. "Kita harus segera bertindak," ucap Ardi dalam hati, menatap peta wilayah yang penuh tanda-tanda merah sebagai titik panas gangguan keamanan. Konflik antara warga, ormas, dan kepolisian mulai memanas. Namun, jalan keluar yang jelas belum terlihat di depan mata. Pagi itu, ruang rapat di kantor kepolisian daerah dipenuhi aura tegang. Kompol Ardi duduk di depan meja panjang bersama beberapa perwira lain. Di layar proyektor terpampang data laporan pengaduan warga tentang tindakan ormas yang semakin merajalela. "Situasi ini sudah di luar kendali," kata Kapolres dengan nada serius. "Ormas itu bukan hanya memalak warga, tapi juga mulai mengancam stabilitas keamanan daerah kita. Saya dapat perintah langsung dari atas untuk menertibkan mereka, tanpa pandang bulu." Kompol Ardi mengangguk. Ia tahu tugas ini berat, apalagi ormas tersebut memiliki jaringan sampai ke pejabat daerah. "Kami butuh strategi khusus. Operasi langsung bisa berisiko besar, apalagi jika mereka sudah siap dengan jaringan dan pengaruh politik." Kapolres menatap mata Ardi penuh harap. "Saya percaya dengan kemampuan tim Anda. Gunakan pendekatan yang efektif, tapi tetap profesional. Jangan sampai operasi ini malah memicu konflik yang lebih besar." Setelah rapat, Ardi kembali ke ruang kerjanya. Ia mulai merancang rencana penyamaran, mencari anggota yang bisa masuk ke dalam kelompok ormas tanpa dicurigai. Raka, polisi muda yang cerdas dan berani, menjadi pilihan utamanya. Tugas ini bukan cuma soal menangkap pelaku, tapi juga mengungkap jaringan di balik mereka, pikir Ardi sambil menatap daftar nama di layar komputer. Beban tugas semakin berat, tapi tekadnya untuk membersihkan wilayah itu dari jeratan ormas semakin kuat. Di ruang kerjanya yang sederhana, Kompol Ardi duduk menatap peta wilayah yang penuh dengan catatan kecil dan garis-garis penghubung. Ia meneliti pola operasi ormas, titik-titik rawan, dan rute yang biasa mereka lalui. Semua informasi itu harus dirangkai menjadi sebuah strategi yang matang. Ardi tahu, pendekatan langsung akan mudah tercium oleh ormas, apalagi jika mereka sudah punya jaringan kuat sampai pejabat. Cara terbaik adalah menyusup secara perlahan, mendapatkan kepercayaan, lalu mengumpulkan bukti kuat yang tak bisa dibantah. Ia memanggil Raka ke ruangannya. "Kamu siap untuk tugas ini? Menyamar bukan hal mudah. Kamu harus bisa berbaur, jangan sampai ketahuan," kata Ardi dengan serius. Raka mengangguk mantap. "Saya siap, Pak. Ini kesempatan untuk benar-benar membuat perubahan." Ardi memberikan briefing lengkap tentang ormas tersebut, kebiasaan, bahasa tubuh, cara bicara, serta struktur organisasi mereka. "Kamu harus masuk sebagai anggota baru. Perhatikan baik-baik, catat semua yang kamu lihat dan dengar. Jangan sampai lengah."
Selain Raka, Ardi juga menyiapkan tim pendukung yang akan memantau dari luar dan siap bergerak jika situasi memburuk. Keamananmu nomor 1. Kalau ada tanda bahaya, segera hubungi kami. Malam itu, Raka mulai mempersiapkan dirinya, mengubah penampilan, belajar gaya bicara, dan menghafal informasi yang harus ia gunakan. Misi penyamaran sudah di depan mata, dan tiap langkahnya harus penuh kehati-hatian agar berhasil menguak kebenaran di balik ormas yang menguasai wilayah itu. Malam mulai merayap ketika Raka berdiri di pinggir gang sempit yang menjadi titik kumpul ormas itu. Suasana tegang terasa jelas. Suara bisik-bisik dan gelak tawa kasar menyatu dengan deru kendaraan yang lewat. Ini bukan lingkungan yang ramah, tapi Raka harus berani. Dengan pakaian sederhana khas anggota ormas, jaket gelap, topi, dan sikap yang pas, ia melangkah mendekat ke kelompok yang sedang berkumpul. Beberapa anggota menatapnya curiga, tetapi Raka mencoba tetap tenang dan memasang wajah percaya diri. "Saya baru di sini," ucap Raka pelan ketika seorang pria berpostur besar mendekat. "Dengar-dengar ada yang butuh anggota baru. Saya mau gabung." Pria itu memeriksa Raka dari ujung kepala sampai kaki, lalu menimpali. "Kalau mau gabung, harus bisa ikut tugas. Kita nggak terima yang setengah-setengah." Raka mengangguk, berusaha menampilkan kesungguhan. "Siap, saya mau belajar." Hari-hari berikutnya diisi dengan berbagai tugas kecil. Dari mengawasi pemukiman warga, mengantar pesan, sampai ikut dalam aksi intimidasi. Raka menyerap semua informasi dengan cepat, mencatat pola dan nama-nama penting dalam organisasi itu. Namun, ketegangan selalu menghantui. Tatapan curiga kadang muncul, dan Raka harus terus berjaga-jaga agar identitas aslinya tidak terbongkar. Setiap langkahnya semakin dekat dengan kebenaran, tapi juga semakin berbahaya. Di balik seragam ormas itu, ada ancaman nyata yang siap menghadang kapan saja. Seiring waktu berjalan, Raka mulai mengerti betul bagaimana ormas itu beroperasi dari dalam. Mereka bukan sekadar kelompok liar yang memalak sembarangan, melainkan organisasi rapi dengan struktur yang jelas dan jaringan luas. Dalam sebuah pertemuan tertutup di sebuah gudang tua, Raka menyaksikan Slamet, ketua ormas, memberikan arahan dengan suara tegas. "Kita harus jaga wilayah kita. Setiap toko, kios, dan warga yang lewat wajib bayar keamanan. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga kekuasaan." Raka mencatat bagaimana para anggota memantau jalur-jalur utama, menempatkan orang-orang di titik-titik strategis untuk memastikan setiap pemalakannya berjalan lancar. Jika ada yang menolak, intimidasi dan ancaman segera dijatuhkan. Lebih dari itu, Raka menemukan fakta mengejutkan. Beberapa pejabat daerah ternyata memberikan perlindungan agar ormas itu bebas beraksi tanpa gangguan. Uang suap mengalir deras, memperkuat posisi ormas dan membuat kepolisian kesulitan bertindak. Raka pun mulai menghubungkan titik-titik tersebut. Pola pemalakan yang sistematis, kekuatan politik di belakang, dan tekanan yang dirasakan warga setiap hari. Semua bukti itu kini berada dalam genggamannya, tetapi membawanya ke risiko yang jauh lebih besar. Ia sadar, semakin dalam ia menyelidik, bahaya yang mengintai juga semakin nyata. Namun tekadnya tetap kuat, membongkar jaringan ini hingga tuntas, demi keadilan dan keamanan warga yang selama ini terpinggirkan. Beberapa minggu berlalu sejak Raka mulai bergabung dengan ormas, namun sikapnya yang terlalu berhati-hati dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa mulai menimbulkan kecurigaan. Anggota senior mulai memperhatikan gerak-geriknya. Suatu malam, saat mereka berkumpul di sebuah warung remang, Slamet menatap Raka dengan tajam. "Kamu ini siapa sebenarnya? Baru di sini, tapi sudah banyak bertanya. Ada apa, sih?" Raka tersenyum tipis dan berusaha menjawab santai. Tapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa berakhir fatal. Tidak lama setelah itu, beberapa anggota ormas mulai mengikuti gerak-gerik Raka tanpa diketahui. Mereka mengawasi pertemuannya, mencatat siapa saja yang sering diajak bicara, bahkan menyelidiki latar belakangnya secara diam-diam. Raka mulai merasakan tekanan. Beberapa kali ia dipanggil secara mendadak dan diinterogasi soal aktivitasnya. Namun, berkat pelatihan dan persiapan matang, ia mampu menjawab dengan tenang dan meyakinkan. Meski demikian,
rasa waspada terus membesar di antara anggota ormas. Mereka mulai mengatur langkah-langkah untuk menangkal kemungkinan ada polisi menyamar yang mengganggu jaringan mereka. Situasi menjadi semakin berbahaya. Raka sadar, setiap detik bisa menentukan antara selamat atau terjebak dalam cengkeraman ormas yang kejam dan licik. Malam itu, suasana di markas ormas terasa lebih tegang dari biasanya. Raka, yang sejak beberapa hari terakhir semakin sering diawasi, tak bisa menghindar ketika sebuah jebakan dipasang. Saat ia keluar dari sebuah pertemuan rahasia, sekelompok anggota ormas langsung menghadangnya. "Kita sudah tahu siapa kamu sebenarnya." Suara Slamet memecah keheningan. Raka hanya bisa menelan ludah, mencoba tetap tenang meski hatinya berdegup kencang. Mereka menyeretnya ke sebuah ruang gelap di balik gudang. Di sana, Raka disiksa, dipukuli, diinterogasi, dan diancam agar mengaku siapa dia dan siapa yang mengirimnya. Raka menahan sakit, menolak membuka identitas sejatinya, walau setiap pukulan menambah derita. Namun, saat penjagaan sedikit lengah, Raka memanfaatkan kesempatan. Dengan tenaga yang tersisa, ia melarikan diri lewat jendela kecil yang selama ini tak dijaga ketat. Meski tubuhnya penuh luka, tekadnya untuk bertahan dan melanjutkan misi lebih kuat dari rasa sakit. Ia berlari ke kegelapan malam, tahu bahwa kini hidupnya dalam bahaya besar. Tapi informasi yang berhasil dikumpulkannya selama ini menjadi senjata utama untuk membongkar jaringan ormas yang semakin berbahaya. Raka sadar, perjuangan belum selesai. Justru kini, taruhannya jadi lebih tinggi. Kabar tentang kegagalan operasi penyamaran dan kaburnya Raka menyebar cepat ke jajaran atas kepolisian. Kompol Ardi mendapat panggilan mendadak ke ruang Kapolres. Di sana, suasana terasa berat dan penuh tekanan. "Ardi, saya sudah dapat peringatan keras dari pejabat daerah," kata Kapolres dengan nada serius. "Mereka tidak mau operasi ini berlanjut. Katanya, jangan sampai merusak citra daerah dan hubungan politik." Ardi menatap tajam, menahan amarah yang menggebu. "Tapi, Pak, ormas itu meresahkan warga dan berbuat kejahatan. Kita harus bertindak tegas." Kapolres menghela napas. "Saya tahu, tapi kenyataannya mereka punya pengaruh besar. Uang dan politik jadi tameng mereka. Kalau kita memaksa, kita bisa kena sanksi atau bahkan dipecat." Tekanan itu bukan hanya dari atas. Beberapa perwira di kepolisian mulai meragukan langkah Ardi dan timnya. Ada ketakutan bahwa mengusut ormas berarti berhadapan dengan kekuatan besar yang bisa menghancurkan karir dan nyawa. Di tengah situasi ini, Ardi harus menemukan cara agar misi tetap berjalan tanpa menghancurkan dirinya dan anak buahnya. Ia mulai merencanakan pendekatan yang lebih hati-hati, sekaligus mencari dukungan dari pihak luar, termasuk media. "Ini bukan cuma soal polisi dan ormas," pikir Ardi. "Ini perang melawan korupsi dan pengkhianatan dalam sistem kita sendiri." Di kantor redaksi yang ramai, Dewi duduk di depan komputernya dengan mata yang fokus. Sebagai wartawan investigasi, ia telah mengikuti perkembangan kasus ormas yang meresahkan masyarakat itu sejak lama. Kini, dengan data dan keterangan yang mulai terkumpul, ia merasa saatnya untuk membuka mata publik. Lewat laporan mendalam berjudul "Antara Seragam dan Senjata Tajam, Ormas dan Jaringan Korupsi di Balik Pemalakan", Dewi mengungkap modus operandi ormas, keterlibatan pejabat daerah, serta keberanian polisi yang berusaha menegakkan hukum di tengah tekanan besar. Tulisan itu langsung menjadi sorotan dan viral di berbagai media sosial. Warga mulai angkat suara, menuntut tindakan tegas dari pemerintah dan kepolisian. Demonstrasi kecil pun muncul di beberapa titik, menambah tekanan bagi pejabat dan ormas yang selama ini merasa kebal hukum. Di balik layar, tekanan itu juga dirasakan oleh Kompol Ardi dan timnya. Dukungan publik memberikan semangat, tapi sekaligus menaikkan risiko mereka menjadi sasaran serangan balik. Dewi pun tak bisa berhenti menulis. Ia terus menggali informasi, mewawancarai korban, dan membuka fakta yang selama ini tersembunyi. Media menjadi senjata kuat dalam perang melawan konspirasi dan kejahatan yang melibatkan ormas dan pejabat korup. Semakin banyak yang tahu, semakin sulit bagi ormas dan jaringan politiknya untuk bersembunyi dalam bayang-bayang. Namun, bahaya bagi semua yang terlibat juga semakin nyata. Ketika tekanan publik semakin membesar, Kompol Ardi menerima kabar yang mengguncang hatinya.
Seorang informan rahasia dari dalam kepolisian menghubunginya dengan bukti kuat adanya pengkhianatan di tubuh sendiri. Di sebuah pertemuan rahasia di luar kantor polisi, Ardi menerima berkas-berkas yang berisi rekaman percakapan dan dokumen suap. Ternyata, beberapa anggota kepolisian telah bersekongkol dengan ormas dan pejabat korup untuk menghambat operasi penertiban. Rasa kecewa dan marah menyelimuti Ardi. Bagaimana mungkin mereka yang seharusnya melindungi malah jadi bagian dari masalah? Gumamnya. Pengkhianatan ini menjelaskan mengapa operasi selama ini sering bocor dan kenapa Raka bisa tertangkap dengan mudah. Ardi sadar, perang ini bukan hanya melawan ormas dan pejabat, tapi juga harus membersihkan institusinya sendiri dari orang-orang yang berkhianat. Dengan bukti di tangan, Ardi mulai menyusun langkah untuk mengungkap pengkhianatan tersebut secara hati-hati. Ia harus berhati-hati karena musuh kini datang dari dua arah, luar dan dalam tubuh kepolisian. Tekadnya semakin bulat. Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli seberapa besar risiko yang harus dihadapi. Suasana di kota semakin memanas. Merasa terdesak oleh tekanan polisi dan sorotan media, ormas di bawah pimpinan Slamet mulai melakukan aksi pemberontakan kecil di beberapa wilayah strategis. Malam itu, jalan-jalan utama di kawasan permukiman berubah menjadi medan pertempuran kecil. Para anggota ormas memasang blokade, membakar ban, dan melemparkan batu ke pos polisi setempat. Warga yang lewat terpaksa menghindar, takut terjebak dalam kerusuhan. Kompol Ardi menerima laporan darurat. Ini bukan lagi sekadar pemalakan, tapi sudah mengarah pada pemberontakan terbuka, lapornya kepada Kapolres. Timnya segera dikerahkan untuk menenangkan situasi. Namun mereka harus bergerak dengan hati-hati agar tidak memicu kekerasan yang lebih besar. Ardi tahu bahwa pemberontakan ini juga merupakan sinyal dari jaringan ormas yang semakin putus asa, dan kemungkinan ada pihak lain yang mendorong mereka untuk bertindak lebih agresif. Di balik kerusuhan itu, Dewi terus meliput dan mengirimkan laporan yang membuat publik semakin sadar betapa seriusnya kondisi di lapangan. Tekanan terhadap pejabat daerah yang melindungi ormas pun makin menguat. Konflik ini menandai babak baru dalam perjuangan melawan ormas, bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga perang ideologi dan kekuasaan di balik layar. Setelah kerusuhan yang melanda wilayah-wilayah tertentu, Kompol Ardi semakin yakin bahwa akar masalah terletak pada konspirasi yang melibatkan pejabat daerah dan ormas. Ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengumpulkan bukti kuat yang tak terbantahkan. Ardi mulai menghubungi beberapa sumber rahasia, termasuk pegawai negeri yang tak setuju dengan praktek korupsi dan tekanan politik. Ia juga meminta bantuan tim IT kepolisian untuk melacak aliran dana dan komunikasi antara ormas dan pejabat. Dalam beberapa minggu, data yang dikumpulkan mulai memperlihatkan pola mencurigakan, transaksi keuangan yang tidak wajar, percakapan yang mengatur perlindungan dan pengalihan tugas polisi, serta dokumen-dokumen yang menguatkan keterlibatan beberapa pejabat penting. Selain bukti digital, Ardi juga mengumpulkan kesaksian dari korban pemalakan dan anggota ormas yang mulai merasa resah dengan tindakan pimpinan mereka. Semua ini disusun rapi dalam sebuah berkas besar yang siap diserahkan ke atasan dan media jika diperlukan. Namun, Ardi sadar bahwa mengungkap konspirasi ini akan mengguncang sistem yang selama ini dijaga rapat-rapat. Ia harus melangkah dengan sangat hati-hati agar tidak menjadi target pengkhianatan atau kekerasan. Dengan tekad yang semakin kuat, Ardi menyiapkan langkah berikutnya, membeberkan kebenaran demi keadilan dan perubahan yang nyata. Menyadari betapa kuatnya jaringan ormas dan pejabat korup, Kompol Ardi menghubungi Dewi untuk menjalin kerjasama strategis. Mereka sepakat bahwa kebenaran harus dibuka secara transparan, agar tekanan publik semakin besar dan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk bersembunyi. Dewi memberikan akses pada hasil investigasi kepolisian yang belum dipublikasikan. Sementara Ardi mempercayakan Dewi dengan data-data dan kesaksian korban yang penting. Mereka mulai menyusun laporan gabungan yang menggabungkan fakta lapangan dan bukti resmi. Kolaborasi ini membawa angin segar. Berita-berita investigasi Dewi mendapat kekuatan tambahan dengan bukti dari kepolisian. Sementara polisi mendapat dukungan dari opini publik yang mulai menuntut tindakan tegas. Di lapangan, Ardi dan timnya mulai melakukan operasi yang lebih terarah, berbekal informasi dari Dewi dan pengaduan masyarakat. Sementara itu,
Dewi terus meliput, memberikan tekanan lewat media untuk mengawasi setiap langkah aparat dan pejabat. Sinergi antara polisi dan wartawan ini membuka peluang baru untuk membongkar kejahatan terorganisir yang selama ini tertutup rapat. Meski ancaman tetap mengintai, mereka berdua percaya bahwa kebenaran dan keadilan bisa menang jika mereka bekerja bersama. Semakin kuatnya tekanan dari polisi dan sorotan media membuat ormas mulai mengalami keguncangan dari dalam. Ketegangan di antara para pemimpin dan anggota semakin nyata. Beberapa mulai mempertanyakan arah dan kepemimpinan Slamet, merasa risiko yang diambil terlalu besar. Dalam sebuah rapat tertutup yang penuh emosi, beberapa anggota senior mengusulkan untuk menurunkan intensitas aksi agar tidak terus menjadi sasaran operasi polisi dan media. Namun, Slamet bersikukuh untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Perpecahan ini memicu perselisihan hebat. Sebagian kelompok mulai membocorkan informasi rahasia ke pihak luar demi melindungi diri dan anggota mereka. Kecurigaan dan paranoia menyelimuti markas ormas. Situasi ini menjadi peluang bagi Kompol Ardi dan tim untuk memperkuat operasi mereka. Dengan informasi yang bocor, mereka dapat menggali lebih dalam tentang struktur ormas dan jaringan korupsi di belakangnya. Namun, perpecahan juga membawa risiko kekerasan antar kelompok dalam ormas sendiri, yang bisa semakin membahayakan warga dan stabilitas daerah. Konflik internal ini menandai titik kritis dalam perjuangan menumpas jaringan kejahatan tersebut. Apakah mereka bisa bertahan di tengah tekanan besar, atau justru akan hancur dari dalam? Setelah berbulan-bulan penyelidikan intensif dan tekanan yang tak henti, akhirnya Kompol Ardi bersama timnya melancarkan operasi besar-besaran. Mereka mengepung markas-markas ormas, menangkap para pemimpin termasuk Slamet, serta sejumlah pejabat yang terlibat dalam konspirasi. Berita penangkapan ini menggema ke seluruh kota. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasa lega, berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Dewi dengan sigap melaporkan momen penting ini, menyoroti keberanian polisi dan perjuangan masyarakat. Namun, kemenangan ini bukan tanpa harga. Banyak korban, termasuk Raka yang masih memulihkan luka fisik dan trauma psikologis akibat penyiksaan. Hubungan masyarakat yang sempat tegang juga butuh waktu untuk membaik. Kompol Ardi duduk termenung, menyadari bahwa meski kejahatan telah dihentikan, bekas luka yang ditinggalkan tidak mudah disembuhkan. Korupsi dan ketidakadilan mungkin bisa ditekan, tapi perjuangan menjaga keadilan harus terus berlanjut. Dengan penuh harapan, Ardi menatap masa depan yang lebih baik, di mana seragam polisi bukan lagi simbol ketakutan, melainkan pelindung bagi semua warga. Kisah ini menutup bab gelap, sekaligus membuka peluang baru untuk perubahan yang nyata. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.